yang untuk malam hari ini kita akan membahas terkait jangan kau sia-siakan waktumu untuk bertemu Allah. Janganlah kau sia-siakan waktu yang Allah hadapkan terhadap kita untuk bertemu Allah. Inilah sebetulnya yang dimaksud pengertian wukuf qalbi. Tapi gak dijelasno. Bon. Pertama, yang kedua nanti setelah iki disambungkan Allah, otomatis hati sampean gampang klik, gampang eling nang Allah ketika saat beraktivitas apapun. Dengan catatan jenengan ini nanti mengikuti petunjuk-petunjuk zikir yang nanti kami sampaikan setelah baiat. Pun paham nggih? Mungkin tanya jawab setelah baiat mawon. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis ij'alhum ya Allah min ahli syuhudika wa dzikrika wa ma'rifatika ila maqamil jam'i qabla mautihim. Lahumul Fatihah. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ila yanta maksudi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah, yang wajib kupuja, yang wajib kupuji kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud makhluk. Diri saya dan seluruh makhluk segenap alam menjadi utusan Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah.
pun tuyane tuya sampean unjuk piyambak. Ada dua hal yang harus jenengan jaga, jenengan lakoni, jenengan lakukan dengan semampu jenengan masing-masing. Yang dua hal ini dalam rangka bebersih diri dari ruhaniyah sangka syirik, bebersih diri dari jasmaniyah sangka laku-laku maksiat, dalam rangka bertemu Allah. Saya ulang, dua hal ini dalam rangka memfanakan diri selain Allah dan mengitsbatkan wujudnya Allah, dan atau tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat, atau tinggalkan lalai pada Allah untuk menuju selalu ingat pada Allah, atau tinggalkan cinta rohaniyah pada selain Allah untuk menuju cinta yang sejati, yaitu cinta hanya pada Allah. Dua hal ini fungsinya di situ. Apa dua hal? Pertama, ruhaniyah. Kedua, jasmaniyah. Ini sampai lakukan sampai akhir hayat jenengan. Pun kula jelasno satu persatu. Hal pertama ruhaniyah. Kita harus berbersih diri manakala di dalam ruhaniyah itu ada kotor. Ada hijabnya hati pada Allah. Itu yang kusebut syirik. Inilah syirik khafi yang tidak pernah dijelaskan ketika saat kita di makom am. Di makom syariat kita itu dikenalkan syirik jali. Sementara syirik khafi itu kita akan dikenalkan ketika sudah masuk ke hakikat makrifat, baru ketemu. Contoh pun di syirik khafi. Jenengan ngaji niki asale gak paham tentang Allah, terus paham, itu menandakan hidayah. Terus ati sampean di penyono bahwasannya yang kasih petunjuk hidayah iku klason, iku jenengan syirik. Paham? Jenengan dijabarkan wasilah atau sirot atau torikoh untuk bisa sampai pada Allah. Jikalau jenengan duweni penyono, mempunyai keimanan yang memberikan petunjuk ini adalah klason makhluk, maka hati jenengan iku kesebut syirik. Jikalau ini jenengan biarkan, mesti jatuhnya hati sampean dalam hal memuji nah makhluk. Ini bahayanya. Kita nggak dikenalkan Pak waktu kita ada di syariah. Jujur mawon. Jujur mawon, aku gak ngomong orang lain, ngomong diri saya sendiri. Justru di situ kongon ngaku-ngaku. Loh, gak salah, iki memang klasik. Cuman jangan terus ada di sini, naiklah kelasmu. Makanya terus Gus Dur nek ngaji aja ilmu syariat bloko. Lah ngoten to. Tapi siire gak diterusno. Maksudnya adalah ngaji kuwi ilmu tasawuf, ngaji ilmu tauhid, ngaji kuwi ilmu hakikat. Dengan begitu ruhaniyahmu akan paham mana sih yang disebut ilah, hukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Orang syariat, orang Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau tidak
Kita tidak masuk di kelas itu. Hatta zurtumul maqabir, Pak. Sampai mati pun ruhaniyah kita kegawan syirik khafi datang Allah. Apa akibatnya? Kalau kita menghadap Allah terus ada syirik, sampean tahu sendiri. Ngaji sampean kitabe tumpuk-tumpuk lemari ini ya. Apalagi nek Ramadan ngebeki kitab kilatan. Kula dhisik niku nek kilatan sering nanggone bahanan. Bahanan kewagian. Oh kuno Ramadan ben kitabe akeh. Lho akeh tenan, Pak. Nggih. Bahkan ini 5 tahun saya ajarkan di ponpes saya. 5 tahun. Mulai tahun 95 sampai tahun 2000. Cara ilmu alate Alfiya Ibnu Malik selesai, mancik Jawahirul Maknun, di stop Gusti Allah. Stop, ganti persneleng. Ajarno tauhid. Wis, Pak. Ndredeg ning ati. Iki kok piye masyarakat iki kok. Nek aku wis bahas tauhid. Sudah, Pak. Ada bayangan-bayangan resiko nih, konsekuensi nih, udah, Pak. Akhirnya apa yang terjadi, terjadilah. Ya terjadi. Sampai diproses Allah, saya dihukum 3 tahun di penjara. Tak lakoni. Rapopo. Sampai diri ini ditidurkan hampir 1 tahun, tak lakoni. Rapopo. Akhirnya oleh-olehi sampai detik ini ketika kami diperintahkan bahas tentang tauhid, khusus wong Jawa gampang mudeng, gampang diterima. Tapi jangan dikira banyak yang mencemooh. Karena resikonya sudah Allah kasih tahu, Muhammad, janganlah kau sempit dadamu ketika kau mendengarkan apa balasan umatmu yang tidak suka pada ajaranmu. Buka dalam surat Al-Hijr ayat 87, 88, 89, 97, 98 sampai 99 terakhir ayat. Rasulullah, Muhammad, jangan sempit dadamu, sumpek gitu, Pak. Karena umat menolak. Contohnya wis ada Nabi Yunus. Ya dah. Ketika kaumnya Nabi Yunus menolak, Nabi Yunus atine medongkol. Sambil meninggalkan kaum. Ya Allah, hancurkan saja kaum itu yang menolak. Ya tetap dihancur no. Tapi Nabi Yunus justru malah dikongkon, justru malah menghadapi masalah, yaitu diuntal ikan nun. La ilaha illa anta. Akhirnya wiritani lah ngoten toh nek cara syariat. Subhanaka inni kuntu minadz. Padahal maksudnya gak kuno. Nabi Yunus diuntal iwak iku dikongkon kholwat maneh. Karena kemakrifatane Nabi Yunus belum maksimal, akhirnya mengatakan merasa dirinya dolim. Wujudin di dolim, bukti ini kita mengimani yen klason iku sing memberikan fatwa atau makola atau menerangkan atau memberikan petunjuk, ini berarti kita dolim, kita syirik, Pak. Saya pribadi juga begitu. Jikalau dalam hatiku yang muncul rasa iki makhluk klason yang bisa memberikan petunjuk lewat ilmu ini, berarti saya syirik double.
Ini Pak, bagi saya ngreksone luwih abot nek dibanding jenengan daripada jenengan. Abot. Makanya Mas Ayah iku wis gak polah-polah. Ini contoh kecil aja. Belum lagi terhadap yang lain. Ibu nyun sewu atau bapak ati medongkol gara-gara bapake iku gak cocok. Bapake 1 bulan hanya memberikan nafkah zahir itu 300.000, gak cocok medongkol. Bojo cap taek ngene. Zaman koyok ngene kok 300.000 mestinya 3 juta. Medongkol Bu. Itu gara-gara jenengan imannya pada makhluk yang memberi. Coba sedikit aja sampean trapno fak buduh niku. Mboten saged jenengan muring-muring. Medongkol mboten saged. Makanya Kanjeng Nabi ketika saat umatnya itu salah satu umat termasuk kaum Taif penolak, diingatkan oleh Allah, Muhammad jangan sempit dadamu. Oleh sebab itu fasabih, bersihkan makhluk yang ada di dadamu berupa kaum itu. Artinya apa Pak? Mereka yang menerima, mereka yang menolak, sebab semua digerakno Gusti. Ini kalau sudah sampai wujud nyatane Allah dohir. Mesti seperti itu, aman. Makanya mengapa di antara beberapa rasul yang diizini oleh Allah untuk dilewati syafaat oleh Allah, yaitu hanya Muhammad ibnu Abdil saja. Itu persoalannya ada di situ. Mana diterangkan siapa rasul yang bahasane syariat yang bisa nyafaati umat? Nggak ada kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya mengapa Rasulullah itu statusnya sallallahu alaihi wasallam, bukan alaihi salam. Ada di situ. Itu kita dapatnya keterangan di syariat. Padahal sejatine cara hakikate sing duweni syafaat iku cuman Allah. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk. Hanya dilewati, hanya dititipi Allah syafaat untuk umat. Ini diterangkan Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 56. Betul? Oh, ayat 44. Oke, di cross check. Kul lillahi syafa'atu jami'an. Kul, katakan Muhammad. Jadi Rasulullah Muhammad yang diperintahkan Allah untuk berkata. Berkata terhadap siapa? Jenengan kali kula semua sebagai umat. Rupane perkataan lillahi iku tetep kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan semuanya. Rasulullah mengatakan umpama dijabarno, wahai umatku, sesungguhnya syafaat semua pertolongan itu hanya milik Allah, bukan milikku. Aku cuman iki bahasa yang sederhana. Aku cuman iki Rasulullah, aku cuman sebagai lintasan aja Allah berikan padamu. Bukan aku yang bisa memberikan syafaat, bukan. Lah kok sekarang ada katanya ngaku-ngaku nasab duriahnya iso mensyafaati. Wong Rasulullah sendiri berkata seperti itu, kok duriahnya iku berani-berani mengatakan itu. Kok lincipe cucu ngapunten nggih.
Kita Pak yang tidak mengenal tauhid, hakikat makrifat mesti katut. Apalagi betul-betul dzurriyyah Rasul. Mesti katut sampean. Akhirnya segala hal sing diminta mesti sampean kasihkan. Sebab jenengan diancam kalau tidak nganut gak oleh sapangat. Syafaat, ngoten. Sampak-sampak istri jenengan diminta mesti sampean kasihkan. Naudzubillahi min dzalik. Cetha nggih? Ngapunten Kang Kathah, ini ilmu penjabaran supaya jenengan tahu kedudukan. Tidak jauh dengan air ini Pak. Muhammad air. Makhluk toh? Air makhluk bukan? Oke. Ini kalau enggak ada syafaatnya Allah enggak bisa menghilangkan haus. Gula tidak akan bisa mengeluarkan rasa manis. Jamu enggak akan bisa mengeluarkan rasa pahit. Jenengan tidak akan bisa melihat, mendengar, berucap, bernafas, berjalan, enggak akan kalau tidak dapat syafaat Allah. Syafaat itu pertolongan. Oleh karena innallaha bikulli syai'im muhit, Allah melimputi atas segala hal apapun, maka seakan-akan air ini bisa menghilangkan rasa haus, padahal yang menghilangkan itu cuman Allah. Jenengan iki secara tauhid dikon beriman terhadap hidupnya, jangan makhluknya, ngoten lho Pak. Jelas nggih? Sehingga dalam satu hari satu malam jenengan iki dikasih Allah kesempatan 24 jam, dibagi dua waktu itu, ibadah murni atau tidak murni. Tolong temuilah Allah di situ dengan cara itu tadi yang sudah aku jelaskan. Pegang teguh tali Allah itu, yaitu dzikir. Pun satu. Inilah cara Anda solo bisa wusul di sini. Sebab Allah sudah memberikan penjelasan tentang barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka pertama falyamal amalan solihan. Hatimu selalu menyembah. Urusan jasad jenengan iki dihadapkan Allah, aktivitas ibadah murni atau tidak murni terserah. Niki Pak yang harus panjenengan pegang. Sebab kata Rasul, teladanku iku limang kana yarjullaha, hati yang ada keinginan bertemu Allah. Caranya gitu. Yang kedua syaratnya, niki dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika Anda menghadapi aktivitas loro tadi, murni dan tidak murni, ojo muncul selain Allah hatimu. Intine ojo, janganlah dalam hatimu merasa dirimu yang melakukan. Ngoten lho. Wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Jangan pernah kau menyekutukan sesuatu dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu ketika saat jenengan beribadah tadi. Ringkese hati jenengan jangan sampai ngaku hambane yang melakukan. Sapa sing nyolong pencetku? Kae lho, Cak Dul. Aku roh tak lihat dari jendela. Nah, sampean kudu iso ndelok jerone Cak Dul. Hati-hati nggih. Niki gak gampang. Ya ta? Mboten mudah. Seperti kita membalikkan tangan, sulit. Tapi ingat, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Sesulit apapun persoalan itu akan jadi mudah tatkala sering jenengan lakukan. Sering jenengan lakukan.
Laksana gini. Umpama saya itu melihat orang muntir, itu kok gampang sih Rek. Padahal saya tidak bisa muntir. Langsung aja jajal. Tak starter, iki piye ya persnelengi carane. Oh enggak ngerti ya Pak. Saya awur Pak. Keliru mundur. Atret. Ya toh, oh enggak ngerti. Padahal di belakang mobilku tembok setengah meter. Jarine digas, tak gas Pak. Ya nyunsep. Angel nggih? Belajarlah muntir. Baru setiap hari jenengan muntir di lapangan, lanyah, akhirnya di medan, jalan kecil, udah lama-lama jenengan lihe, laksana seperti itu. Dzikir iki laksana tali atau kendaraan wasilah sampai tumpai untuk menuju datang Allah. Pun itu pertama. Yang kedua tentang jasmani. Jasmani ini ada dino pacek loh Pak ya. Dino lahir pacek. Atau orang Jawa mengatakan weton. Dino kelahir berarti hari sama pasaran. Kalau dihitung bulan, hari 35 hari itu mesti ketemu weton satu. Minimal puasalah dengan niat sampai iki mertobat nang Allah. Sama puasanya seperti Ramadan. Kalau ikut apit silakan apit. Kalau apit itu 1 hari sebelum weton ditambah 1 weton dan sesudah weton 1 hari ini apit. Terus ada yang jawab, Kang, aku jok maneh poso 3 dino, sedino gak kuat. Masalahnya 1 jam nek wetengku gak mangan iku krucuk. Ya wis ora usah poso. Poso ngene ae, ojo mangane gak luwe, ojo ngombene gak ngelak, ojo turune gak ngantuk. Satu sisi yang terpenting, wabtaghi fima atakallah darul akhirah, bangunan rohaniahmu datang Allah. Wis. Mentok nggih? Wis. Tentang jasmani, tolong kalau mampu janganlah jasad Anda mulai hari ini kemasukan makanan dan minuman yang diharamkan. Jangan. Karena kita kontak membersihkan rohani sebagai isi, jasad sebagai jasad wadah, biar antara wadah dengan isi sama-sama fitrah suci. Seperti jenengan lahir. Ada di sini di Kediri anak bayi lahir iku sualan? Ada enggak Pak, Bu? Ada. Oh mboten. Itu menunjukkan bersih jasad gak ngaku-ngaku. Ruhaniyah juga begitu. Dohir batin. Yang terakhir, kalau mampu, kalau enggak mampu gak usah. Khusus bapak-bapak. Kalau ibu pasti enggak bisa. Apa? Setiap hari jagalah hadas kecil dan hadas besar. Kalau ibu kan ada waktu keringanan, lampu merah kan nggak bisa. Nah, bapak iki berarti ibu kalau di luar waktu lampu merah boleh jalankan. Kang, wong kula niki ngentutan nih, misalnya dos pundi, pokoknya gak sak menit gak ngentut gak enak kula niki. Tadi kan saya berkata, tolong jangan, ini enggak ada paksaan. Nek mampu monggo, nek gak ya ora. Sebab inilah maksudnya birriyadoti, tentang jasmani, wal azkar dzikir tentang rohani. Plek pun melampah. Urusan kapan ketemu nih datang Allah, di aktivitas apa dan berapa detik berapa menit, ini urusan Allah.
Cukup bagi kita birriyadati wal azkar. Riyadah prihatin secara jasmani tadi, wal azkar adalah ruhaniyah menjaga tali Allah kelawan dikir. Tanda kalau itu dikatakan bertemu Allah detik-detik. Pertama, amal arif, anapun sing disebut wong sing makrifat, wong sing ihsan nggih? Ihsan makrifat sama. Wong sing sudah gayuh dan ketemu makom ihsan atau makom makrifat, dia iku la yarauna li anfusihim syai'an. Hatinya tidak akan melihat makhluk yang berperan. Ini proses. Terus bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Beliau hatinya bersaksi melihat yang berperan adalah Allah. Iku maksudnya dawuh bukan arif makhluk niku. Arif makhluk niku sampun tiada. Kalau arif makhluk iku belum tiada, akhirnya ini kalau proses makrifat yang paling rendah, kita merasa selalu dilihat Allah. Berarti ada yang melihat, ada yang ada dua pelaku. Kita bersaksi dan Allah yang kita saksikan. Ini berarti ada dua laku, makanya disebut syahadata ini ada di situ. Dan ini prosesnya yang disebut amal arif, maksud di sini adalah yang memandang, yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal. Itulah maksudnya dalam hati jenengan muncul aku Allah. Bukan aku makhluk. Makhluknya kan sudah tiada. Inilah yang dimaksud jenengan makrifat pada nyata wujud batine Allah. Sajangkah nanti akan digiring Allah ke makom jam'i, yaitu makom nyatalah wujud dohiri Allah. Akhirnya ainul basyirah jenengan dengan ainul basyariyah bisa memandang wujudnya Allah, tapi bukan Anda yang memandang. Andanya wis gak ada. Dulu Pak keterangan iki didelikno, disimpen rawapet, dilebokno kotak, kotake dikunci, dilebokno lemari, lemarine dikunci, ditinggal metu omahe dikunci. Bayuh. Dulu karena apa? Namanya intan mutiara itu tidak sama dengan bata. Kalau bata diletakkan di luar, dijejer-jejer pinggir embong, regone bata dengan regone inten sak gegem. Inten sak gegem, bata sak trek. Luwih mahal intan. Didelikno Pak. Apa sebab dia enggak mau untuk memberikan pada lain? Sekarang saya bicara. Kalau sekarang kok tidak jenengan kasihkan pada orang lain, berarti Anda tetanda meleki. Mana dawuhku anfusakum wa ahlikum naro. Nek dulu kula maklumi. Kalau sekarang jenengan gegem rapet dilebokno kesak dijahit, jangankan orang lain, istri anak tidak boleh tahu. Yaiku potongan raimu sing bakhil yaiku. Ora seneng nek wong itu mendapatkan intan. Wis ngeten iki nggih kadang-kadang ono sing gak seneng, Pak. Cocot muson nek ngomong
kula tanggapi nyantai mawon, ora apa-apa. Bapak Ibu, tandane yaiku tadi yang kedua, hati jenengan sudah tidak ada pengakuan sama sekali. Makhluk enggak ada. Umpama ana tangga sampean nyolong poh. Pandangan hati sampean iku hanya mandang hidup. Pandang dohir, mata dohir sampean mandang wujud Allah dohir. Wis engko cek diterusno Allah dhewe engko. Sing dohir. Mana sampean bisa marah? Lah wong kabeh iku wae Gusti Allah. Mana Allah dikatakan mencuri? Lah kalau gitu kan Gusti Allah mencuri. Lah ngono toh? Loh, iku lho wae Gusti Allah. Apa mungkin miliknya sendiri diambil sendiri dikatakan mencuri? Kita aja yang punya penyono akibat ngaku-ngaku tadi. Wis ta Pak. Jenengan iki napa kok digiring ono kene dalam zona ini supaya ati sampean iku gak kepanasan. Ati panas iku Pak sebab jenengan iki sik mandang sak liyane Allah iku wujud. Akibatnya kita itu mesti ngaku. Pak, Bu ngomong gampang Pak. Ya. Praktek iku akan jadi gampang nek jenengan terus tidak ada waktu kecuali untuk berlatih. Baru mudah. Makanya disindir makalah ini tadi, jangan kau sembrono nunggu waktu longgar kau fak butuh, jangan. Waktu sibuk pun harus fak butuh. Berikutnya tanda kalau jenengan sudah ihsan makrifat tatmainnul qulub. Hati jenengan terasa damai. Terasa ayem. Gak mudah kena gebiarin dunya. Sing isinin dunya itu macam dua, kobdi basti. Penak gak penak iki gak akan mempengaruhi. Umpama jenengan sugiyo notok langit, gak akan goyah hati sampean. Sugih kuwi mau tidak akan menghalangi ruhaniyah sampean iku ke ahad, gak bisa. Melarato ya opo jenengan tidak akan menghalangi ruhaniyah sampean datang Allah. Sebab kaifa yutasawwaru, apa mungkin Gusti Allah itu bisa ditutupi sesuatu sementara selain Allah itu tidak ada. Oke. Kita masuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, saya kasih waktu Bapak 3, Ibu 3. Wis cek podo. Kok biasa Ibu 2 gak enak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sedikit cerita dulu, Gus. Beberapa minggu yang lalu saya merasakan hati saya ini sudah tenang, tentram. Kita sering zikir siri disertai jirur asrof. Tapi waktu itu sempat pikiran saya yang biasanya melepas segala sesuatu, hanya saya serahkan sama Allah. Saya sempat berpikir, memikirkan. Saya sempat memikirkan tentang mungkin tanggungan-tanggungan saya. Disitulah akhirnya Allah mulai memproses saya, menghilangkan rasa ketenangan itu. Hati menjadi resah dan gelisah, kepala ini pusing. Akhirnya saya tahu bahwa itu adalah kesalahan saya, yang mana bukan urusan saya tentang kehidupan dunia, saya ikut ngurusi. Akhirnya saya meminta maaf kepada Allah, saya istighfar. Disitulah akhirnya Allah mengembalikan ketenangan hati itu. Pertanyaan saya, apakah saya
dalam hal itu sedang diproses oleh Allah, disadarkan atau gimana? Yeah. Pertanyaan yang kedua, Gus, waktu saya di Malang, di Mlimping, di Pondok Baitur Rahmah, waktu Gus Yudi, Gus Yudi pernah waktu bayat pelajaran bercerita begini, saya pernah memperingatkan seseorang yang seringkali dia mondar-mandir ke makam para wali. Di sana hanya dia bertawasul, setelah itu pulang. Akhirnya saya ingatkan, jangan kamu selalu begitu. Toh kamu sering pergi ke makam para wali, kamu bertawasul, pulang, tidak ada perkembanganmu kepada Allah. Daripada seperti itu, carilah guru akhirat, carilah ilmunya para wali dan jalankan itu lebih mulia. Lalu seorang yang dikasih nasihat itu menjawab, alah begini saja sudah cukup Pak Gus, untuk apa kita mencari ilmunya para wali? Bilangnya seperti itu. Ya, dalam hal ini saya mohon penjelasan, apa sih sebenarnya manfaat tawasul secara hakikat untuk diri kita? Baik kita tawasul kepada para wali Allah, baik yang hidup maupun yang mati, kepada Rasul atau kepada Nabi atau kepada yang lainnya. Saya mohon penjelasan. Untuk sementara begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ringkas, memang itu bentuk Allah memproses jenengan. Mengapa Allah harus menghadapkan hal yang seperti itu? Supaya jenengan itu bisa membedakan antara ketika hati gembul Allah dan gembul nafsu, jadinya begitu. Akhirnya sampean bisa memberikan kesimpulan. Kalau sudah tahu baik dari segi ilmu dan prakteknya, nanti ketika saat jenengan menyampaikan oleh-oleh ini kepada yang lain, mesti benar. Pertama. Kedua, apa manfaatnya tawasul? Jawabannya gini, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Iki dawuh yang ada di kitab Hikam niki. Semua amal, amaliyah apapun itu laksana seperti patung, tidak punya manfaat jikalau tidak ada rohnya. Tawasul niku kan ya amal gitu. Kepada wali, kepada orang tua, kepada siapapun. Kalau jenengan tanya apa manfaatnya, enggak ada. Jikalau amal ini enggak sampean sertai roh. Roy amal apa? Wa arwahuha, utawi piro-piro roy amal iku wujudu siril ikhlas fiha ing dalem amal. Ikhlas, Pak. Roy amal iku ikhlas. Siri ikhlas, rahasiane ikhlas iku mana? Ketika saat jenengan gak merasa diri Anda yang melakukan, itulah ikhlas. Kok iso? Kita gak merasa kita yang melakukan. Sebab dalam diri Anda kuat, semuanya itu sumber dari Allah, bukan dari kita. Kalau begini maka manfaatnya apa? Inilah sebagai membuka tabir hati pada Allah, pada diri jenengan, pada diri yang ditawasuli. Apabila yang ditawasuli itu ahli adab, harapan besar akan diampuni Allah, karena posisi sampean itu tajali keakuannya Allah yang melakukan, baik karep maupun apapun kan aku Allah lah, ngerti enggak? Makhluk kan sudah enggak ada. Terus siapa yang bisa membantah kebenaran mutlak ini kalau yang melakukan Allah? Siapa? Ayo, enggak bisa.
Kebenaran yang mutlak ini nggak bisa dibantah dengan apapun, Pak. Contoh. Siapapun kita, setinggi apapun ilmu kita, ketika saat dimasukkan dalam satu pakolah ini, kita manusia. Jikalau tidak ada Allah, nggak mungkin kita bisa berjalan. Dan atau kita manusia tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa diperjalankan Allah. Niki kebenaran yang mutlak, siapapun nggak bisa bantah. Nggak bisa. Siapapun nggak bisa bantah. Cuman untuk membuka kebenaran yang selanjutnya inilah perlu guru akhirat. Untuk membedah sir-sirnya Allah, rahasia-rahasianya ilmu tentang Allah. Makanya wajib menurut saya taklim muta'alim tentang dinut tauhid itu di tengah-tengah masyarakat wajib kalau miturut saya. Kalau miturut orang lain umpama gak wajib, aku gak oleh nyalahno lho, Pak. Ini menurut saya wajib. Supaya pertama memahami ilmu, kemudian laku dengan tujuan membuka tabir kepalsuan itu tadi. Siapa guru akhirat ini? Tinggal memandang. Kalau jenengan memandang prosesnya pertama makhluk, beliau para masyayikh yang khusus didik jenengan dalan ke Allah. Ilmu batiniyah bukan ilmu dohiriyah. Orang Jawa mengatakan ilmu sejati. Sejati ini mbah dulu dawuh yaiku ngger ilmu kaweruh, yaiku ilmu tuwek. Ternyata maksudnya ilmu tauhid. Wis gak bahas ilmu syariat. Ini ya guru akhirat. Wis. Ini nanti jikalau jenengan teruskan dalam laku, akhirnya guru akhirat duduk makhluk niku. Urip. Ya wujudi Allah iku. Wong Jawa ya iki sejatine guru. Guru kang sejati ya iki. Ternyata di mana? Dalam diri kita masing. Kalau sudah sampai di sini, maka alhamdulillah jenengan mesti benar utai puja, segala puja dan puji iku mung lillahi kagungane Allah. Pun bener pisan. Kalau belum sampai di sini, jenengan kali kula tasik nduweni syirik. Syirik kita tasik melakukan. Sehingga menuduh guru akhirat itu adalah makhluk itu. Syirik kita. Akhirnya jenengan pujine, pujane. Wah, kok gak si sing nerangno gak cetok. Gitu. Anda tidak terasa kalau berbelok arah. Dan ini perlu saya katakan karena ini juga dikatakan Rasulullah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 110. Kul innama basyarum mislukum. Katakan Muhammad, napa sing dikatakan Kanjeng Nabi? Innama ana basyarun angin pestine utawi ingsun Muhammad iku basyarun manusia mislukum kang padha ambek awakmu semuanya. Aku iki padha makhluke, padha menungsane, ojo nyembah aku, ojo muja aku. Puja sembahlah sapa sing tak puja. Itu Rasulullah. Akhirnya beliau melarang untuk menghambakan diri padanya, melarang untuk memuji pada dirinya, ruhaniyahnya loh Pak ya. Beliau justru untuk mengarahkan memuji, menyembah pada urip pundi. Terus nak ayati, ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Itu Rasulullah. Lah kok tiba ngaku-ngaku duriyai, mbuh iku duriyai tenan apa gak? Aku setengah curiga niku. Kok yo jikalau kau tidak memuliakan duriyai Rasul, jangan harap dapat syafaat.
Allah ya Karim, umpama kita bicara kekasih Allah, Habib, bukalah Ali Imran 31. Habib itu ya apa sih? Kita hujahnya kejoan Quran. Bagaimana sih disebut Habib? Diterangkan Allah di dalam Al-Quran, Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, dos pundi terhadap umatku, jikalau ingin bercinta dengan benar padaku, kata Allah, suruh ngikuti kamu. Akhirnya Rasulullah berkata, jikalau kau ingin bercinta pada Allah, ikuti petunjuk dari apa yang Allah berikan padaku. Ikuti aku. Inilah, ikuti yang bagaimana teladani Kanjeng Nabi pundi. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsir. Al-Ahzab 21. Ikut teladani Kanjeng Nabi. Liman kedue wong kana kang ono sapa man iku yarju ono arep keinginan Allah bertemu Allah rahmat. Wong iku kebanyakan atine seneng ketemu bokong semok. Apa artinya bokong semok? Duduk bokong-bokong niku lho Pak. Hubbus syahawah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Nah niki kesenangan yang disenangi hawa nafsu, rupane kesenangan hawa nafsu, kehidupan nikmat di dunia. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara, garwa anak donya brana, sandang pangan papan mewah. Ya iki sing kebanyakan hati manusia suka bertemu kuwi. Engko nek gak ketemu ati loro. Nyambut gawe sampean kali kula bondo tenaga bondo biaya jebule akhire dipangan wereng tikus nelongso muring-muring akhire ketemu tikus mesti dipateni. Iki mungkin sing ngono. Angel Pak tapi gampang, tergantung jenengan. Paham ya? Jadi itulah, jadi guru akhirat hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula saking Mojokerto Gus Bapak Muhtarom niki kula badhe nyuwun penjelasan mengenai bahwa nafsu niku sangat lembut. Ananging pertanyaan kula tasik kula hubungaken kalian qadar wa syarrihi khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kita sambungkan dengan ma'asobaka min hasanatin faminallah dan ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik, niku pripun carane noto nggih niku teng taholi tajarinipun pripun kula dereng paham. Nggih. Sekaligus pertanyaan niku menyambung, kalau seorang salik berbuat zalim, zalimnya itu baik sesama manusia maupun pada Allah, karena sudah merasa salik berbuat zalim tidak merasa zalim. Dan ini bagaimana cara membedakan bahwa ini zalim ini dari Allah, apakah zalim itu dari hawa nafsu? Karena nafsu sangat lembut sekali, jadi kita nggak bisa membedakan. Aku serang salik pamaning ini, oh nggak apa-apa lah, itu zalim pada Allah merasa nggak apa-apa. Padahal itu sudah terjerumus oleh nafsu yang halus. Makaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
antara khairihi wa syarihi minallah. Bisyari wal khairi minallah, dengan ayat yang mana jikalau baik itu datangnya dari Allah, jikalau jelek itu dari nafsumu sendiri, wali nafsik. Itu bagaimana? Ini memang kayaknya tabrakan Pak ya. Dua ayat ini wahyu Allah kelihatan tabrakan. Kita kalau melihat kacamata syariat mboten paham, akhirnya kita mengindikasikan dua ayat ini tabrakan. Tapi jikalau kita mau sedikit aja melihat keasliannya, enggak tabrakan. Kalau kita melihat dari kacamata hakikat itu hanya memandang Allahnya, boten memandang zahirnya makhluknya, maka ketemu Pak. Ketemu. Nafsu, nafsik, nun faksin. Diri siapa? Jikalau ahli tahqiq sang pelaku iki betul-betul sudah kefanaan wujud sakliyane Allah, nafsik iku kembali kepada urip. Jadi nggak ada bedanya. Karena tidak memandang jelek dan baik, memandang aslinya sang pelaku. Kalau kita memandang makhluknya pasti akan muncul baik dan jelek. Tapi jenengan kalau memandang hidupnya, kalimat jelek dan baik itu mboten muncul. Mboten muncul. Karena apa? Wong selain Allah enggak ada. Lah barulah ini enggak ada satu pun ayat satu dengan yang lain yang gap, enggak ada. Itu sebuah proses aja Pak. Kita kalau di syariat memang begitu. Kita belajar untuk kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek itu datangnya dari diri kita sendiri. Itu maksudnya supaya kita mudah ngaku elek di mata Allah. Sing apik iku cuman Gusti Allah. Supaya kita nanti mudah menetapkan sifat Adam tidak wujud pada diri kita. Sifat lemah pada diri kita. Sifat mati pada diri kita. Sementara kebalikan dari sifat wajib kita itu menjadi sifat Allah. Arahnya ke situ aslinya. Kalau sudah sampai di situ, maka manduk-manduk. Oh iya, mosok ya tumon Gusti Allah nyolong. Mosok ya tumon Gusti Allah itu berbuat jelek. Ternyata Pak, semuanya klebu sifat wenang jaiznya Allah pun satu. Berarti kita harus bertajali Pak. Duduknya di tajali baru connect. Dua ayat ini enggak tabrakan. Terus yang kedua apa tadi? Dolim. Bon. Dolim atau maksiat itu ada dua. Ada dolim secara syar'i, ada dolim secara hakiki. Ada perilaku dolim dilakukan jasmani, ada perilaku dolim dilakukan rohani. Atau gampangnya maksiat inilah. Kalau maksiat jasmani udah maklum di dalam hukum syariat. Gak usah saya urai. Tapi maksiat ruh adalah kita
lalai dari Allah. Berarti kita di zona keluar dari akad. Lah berkenaan dengan si salik untuk menandai dolim iku gak dolim bagaimana? Tinggal dolim pundi. Ada Pak, si salik ahli makrifat iku dohire ahli maksiat. Mohon maaf ya, iki belum bisa diterima oleh orang syariat. Tapi tidak maksiat dia. Secara rohaniah dia tidak ada. Kan dia duduk di tajalli. Cuman pertanyaannya, betul enggak hatinya si salik tadi duduk di tajal? Itu jawabannya pada diri kita masing-masing. Contoh. Kalau niki sobo lokalisasi. Betulkah rasa yang muncul dalam hati saya itu akunya Allah? Betulkah sama antara ilmu sebagai petunjuk dengan prakteknya? Ini yang harus dipertanyakan. Mentang-mentang ilmu ini semua Allah. Tapi waktu praktek gak seperti itu. Iki dolim kuadrat nek niki tambahan. Mohon maaf loh nggih. Mohon maaf. Dolim jasmani uga dolim rohani. Intine Pak, tanda-tanda si salik itu tidak dolim di mata Allah. Dalam hatinya muncul akunya Allah. Keakuan diri makhluk sudah tiada. Posisi yang seperti ini mesti hatinya lalai dengan urusan apapun. Nyun sewu, ana wong gila, gendeng nih ya, majnun. Wong gila iku terus zina, dosa mboten? Halo. Miturut hukum syariat saya tanya, ada orang gila terus berbuat zina atau mencuri, dosa enggak? Beda lho ambek gila-gilaan Pak ya. Iki gila tenan, bigori aklin. Gak duwe akal. Hukum syariat dari madhab manapun maklum, dimakfu karena bighairi aklin. Orang seperti ini wajib sholat mboten? Secara syariat mboten toh? Mboten. Makanya jenengan nek pengen gak wajib sholat gendengo. Lho nggih ta? Lak penak toh? Dan atau tidurlah Anda atau masuklah ke alam fana. Udah jenengan ini nanti apa kata Allah? Secara jasmaniah Allah yang memperjalankan. Tadi dia tidak terhukumi. Oh fana ya Pak. Jadab ya Pak. Majedub. Gak bisa dihukumi. Sederhana. Jenengan gendeng nang Allah itu berapa detik, berapa menit, berapa jam. Itu urusan Allah. Jenengan hanya memegang setelah beat ini birriyadoti wal adhkar. Titik. Oke. Satu kali Bapak belum tak entas ini Bapak dulu, tinggal satu Bapak. Ada satu Bapak, ada yang tanya ngajung, belakang nih kok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtoko dari Tulungagung. Mohon izin guru, tadi disampaikan apabila ada yang menyampaikan, guru menyampaikan tauhid atau hakikat, ada keyakinan hati ini yang tumbuh adalah yang memahamkan adalah makhluk atau manusia itu keadaannya jatuh pada kesirikan. Namun yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana keyakinan saya ini ketika yang menyampaikan itu Rasulullah, nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keyakinan saya ini yang harus saya yakini, apakah itu dari Nabi Muhammad bin Abdillah atau dari Allah? Itu yang saya tanyakan, yang mengganjal di hati saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Surat apa ini? Surat Al-Qasas 56. Mohon di cross check, Pak. Al-Qasas 56. Sing duwe paketan. Si gak duwe yo ngowoh mawon. Al-Qasas 56. Leres ah? Betul? Oke. Dari sebuah pertanyaan tentang yang memberikan petunjuk, yang memejang atau memahamkan tentang masalah dinul haq, apakah kita imannya pada Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, apakah pada Allah? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk napa khalik? Oke, makhluk. Oke. Kalau jenengan sudah yakin kalau Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk, maka lihatlah ayat di situ. Al-Qasas 56. Innaka sak temene sira Muhammad. Ini Allah dawuh. Inna iki gak main-main, Pak. Sesungguhnya. Nah, ngono lah. Dadi iki masalah yang tidak main-main. Iku la tahdi, ora bakal bisa aweh petunjuk hidayah sira Muhammad man terhadap orang, man ing wong ahbabta, sekalipun orang dekatmu Muhammad. Siapa? Ahli bait. Siapa lagi? Sahabat yang pernah atau yang menangi zamannya, itu orang dekat. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang sekalipun itu orang dekatmu yang kau cintai. Nggak iso. Karena Muhammad iki makhluk, sifatnya makhluk, la haula walaku quwata. Lah terus siapa? Walakinnallaha, lan tetapi ni utawi Allah iku yahdi kang bisa aweh petunjuk sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Allah yang mana yang dimaksud? Niki lho Pak, sing gak gelem tuduh no. Akhirnya kabeh kebingungan. Iman kita akan bengkok akhirnya terhadap makhluk. Tidak mau menjelaskan tentang ayat walakinnallaha, Allah yang mana, nggak dijelaskan. Iki lo akhirnya korban iman sampai nang ati ini, umat ini akhirnya terhadap makhluk. Sinten Allah iku? Kan sudah dijelaskan dalam ayat lain, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Hidup itu yang ada di Muhammad. Weh cetoh. Ini kata keras ini. Dikira gak temen. Ngapunten kula niki ndamelake dugi watu. Ini kata
grendo, nek tak lus gini, gak mari-mari. Harus digrendo, dikasari, terus baru nek wis membentuk dilus. Ngaten lho Pak. Miturut ayat ini sebagai dasar hujah, iman jenengan harus pada urip. Sampai akan bisa beriman pada Allah yang sebenarnya, manakala ono wasilah, ada sambungan talinya ruh sampai yang beriman itu pada wujude Allah baru saged. Kalau mboten po, yang ana iku akhirnya kepingin dunyane iku oleh sing akeh, ngaku-ngaku dadi duriyah. Lah orang pribumi berhubung gak ngerti tauhid, ya elok-elok aja. Wis, tapi sampeyan lihat mereka yang ngerti ilmu sejati, ilmu tauhid, gak akan bisa katut. Gak akan. Sekalipun itu betul-betul duriyahnya, gak akan pernah katut. Iman yang mengarahkan memuja kepada, menghormat kepada makhluk, gak mungkin. Mekaten. Jadi apapun alasannya, saya tetap wajib mengatakan iman jenengan harus pada Allah, hidup dalam diri Muhammad, bukan makhluknya. Mekaten. Ayo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Gus, saya mau bertanya. Janganlah kita mati sebelum bertemu dengan Allah. Di dalam setiap aktivitas kita pagi sampai siang sampai malam. Terus gimana amalan kita kalau siang kita bisa mengingat Allah ya Gus? Kalau waktu tidur itu bagaimana? Kita melakukan dzikir sirrul asrar secara kalau kita tidur itu bagaimana? Terus yang kedua, semua ini kan Allah ya Gus. Semuanya tiada kecuali hanya Allah. Terus kalau kita sudah berpaham seperti itu, apakah masih berfungsi doa? Apakah kita harus masihkah berdoa atau mengumpulkan doa-doa mustajab itu apakah masih perlu Gus? Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang hatinya sudah diletakkan Allah, ruhaniyah sudah masuk ke fana dan bertemu Allah di musyahadah, secara ruhaniyah nggak perlu. Secara ruhaniyah ya, mboten perlu. Sehingga ketika jasmaniyah itu mengatakan ud'uni, itu tidak diartikan meminta, tapi menghadap. Menghadap. Secara dohir dia mengatakan ud'uni, tapi secara batin ruhaniyah menghadap. Fa'budu, tidak meminta. Jikalau itu terjadi, tapi biasanya melihat kondisi sikon di tengah-tengah orang-orang syariah seperti itu, ya berdoa Allahumma, tapi ati iki mboten minta, tapi diartikan orang syariat tapi ruhannya sampean iku menghadap. Jikalau sikonnya tidak seperti itu, dia nggak pernah minta. Selalu aktivitas itu diartikan menghadap. Fa'budu, hanya itu. Bon. Yang kedua, oh itu tadi yang kedua ya. Yang pertama tadi apa? Oh ya. Bagaimana ketika tidur? Langana, kalau tidak tidur
itu kan sudah lumrah toh, bisa. Terus tidur bagaimana? Lah nafas niku. Takutnya nanti waktu kalau kita mau ya seumpama mati ya Gus, kita waktu keadaan lupa sama Allah begitu Gus. Ngeten Bu, ngene. Nggih. Wong nek bisa biasae mesuh akhirnya latah. Mesti mesuk iku muncul. Tapi nek hati seseorang biasa ingat pada Allah, suatu saat apapun dan kondisi apapun mesti latah ya itu. Ngerti latah ya? Kebiasaan. Walaupun jenengan tidur tidak ingat, tetap ikut dzikir. Tandanya mana? Napas sampai masih keluar masuk. Terus kalau mati, nah itu napasnya gak keluar toh. Loh niki lho Pak, sing namanya mutlak bebas. Baik secara syar'i maupun secara hakiki. Secara syar'i sampean ya wis gak mikir besok mangan apa? Wis mati ya yang kita. Wis gak mikir bojoku sesuk dipek sapa? Mikir ngoten sampean? Mboten. Dunyaku iki kok ya apa? Dunya sing wis tak kelompokno iki kok dipek sapa? Wis gak mikir, wong mati. Mati udah. Secara syar'i. Secara hakiki berhubung jenengan iki tadi tergolong ahli syuhud. Ya niki lho Pak, notoke nikmat ya kaya ngono kuwi. Mula sangka kuwi mutu qoblal maut, matilah kau sebelum mati syariat datang. Caranya fa'buduh. Mekaten. Nggih, lanjut. Ibunya ada 2 lagi. Enggak ada? Hah? Ada, monggo. Ada enggak? Nek gak ono tak bonusno bapak sing wingking mau. Satu kali bapak. Bapak nih kok wingking mau sing ngajung. Kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Suwono saking Pare, nderek tangklet Gus, mbok bilih anggen kula tangklet mengke sak mangke mboten nyocoke kula nyuwun pangapunten. Ingkang kula tanyakaken nggih menika selapan dinten kepengker nggih wonten Masjid Al-Fatah mriki Gus Muklason nate ngendikan bilih ahli hijab niku makhluk nanging ahli syuhud dereng dipun jelasaken. Mohon diperjelas Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli hijab iku makhluk, terus tinggal ahli syuhud. Ngoten. Siapa sih ahli hijab itu? Ahli hati yang tertutupi oleh wujudi makhluk. Siapa sih ahli syuhud? Ahli hati yang sudah tidak ada tutup dalam hatinya pada Allah. Walaupun secara syar'i banyak makhluk, tapi bagi dirinya bukan makhluk. Tinggal melihat ahli syuhud itu duduk di nyatane wujud Allah batin, apakah sudah sampai Allah dohir. Kalau sudah Allah dohir, niki bukan cagak Pak, niki bukan gelas, ini bukan meja, iki bukan wujudnya meja. Ini bukan wujudnya gelas, ini bukan wujudnya spidol, bukan. Bahasa spidol, bahasa gelas,
bahasa meja iku lak makhluk to, Pak. Lah iku pun hilang, berarti wujudnya sinten? Inilah proses ahadiyah menuju ke ahad untuk menyatakan wujud nyatane Allah dohir. Tapi pun diartikan yang melihat dan yang dilihat ada dua loh, Pak. Jangan sampai nek melihat ada dua, yang melihat dan dilihat ada dua, bingung mana sampean? Sampean ben gak bingung, sampean tilem. Sampean tilem, merem, gak usah mimpi. Ya itu. Atau matilah sesaat. Entah 1 menit atau 1 jam atau 5 detik, matilah. Baru ning gunung kok paham maksudnya ini bukan wujudnya sepidol. Cocot muson tak rasa no kuwi kok Siti Jenar ae. Yun sewu, saya tidak menyalahkan jenengan yang berargumentasi nyalahke makalah ini tadi. Tak maklumi, udahlah jenengan mengkene turu gak mimpi baru roh jawabane. Nek jenengan sik mimpi, sik ono aran. Oh ketemu iki, ketemu itu, masih ada aran. Nek sampeyan wis gak mimpi, terus bangun tak takoki ngipi apa? Embuh ya. Lah ngoten nggih. Ah gak eling aku. Kaya iya gak mimpi. Embuh kok ya wis. Itu. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.